Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Pembicaraan kali ini berkaitan sejarah, pembicaraan tentang kalam di antara para ulama. Akhir-akhir ini yang tambah melebar ya, pembicaraan tentang sifat-sifat Allah yang telah ditampakkan kembali oleh seorang ahlul kalam sejati, yaitu Muhammad Nuruddin, atau yang dikenal dengan Ustadz Muda Nuruddin Al-Misri Al-Azhari dari Mesir. Tampak sekali tambah melebar dan tambah luas pembicaraan tentang bab sifat-sifat Allah. Ini jika dianalogikan seperti zaman-zamannya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian di zamannya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Sebenarnya pembicaraan ini telah lalu ya. Memang pada saat itu yang paling gesekan, yang paling kuat, pertempurannya yang paling kuat antara ahlul kalam pada saat itu ya, pada saat dinasti Umayyah abad kedua Hijriyah. Ya, pada saat abad kedua Hijriyah ya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu yang paling tangguh pada saat itu ya. Kalau di zaman sekarang mereka hidup kembali, itu bakal digelari Wahabi itu, yaitu kaum Hanabilah, yaitu kelompok Hanabilah yang paling keras permusuhannya terhadap ahlul kalam, baik Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan ahlul kalam lainnya. Berkaitan penggelaran mujassimah, musyabihah, perkataan-perkataan, istilah-istilah mujassimah, musyabihah itu muncul pertama kali yaitu di zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ketika ilmu kalam, ilmu filsafat itu dibuka lebar-lebar oleh pemerintah pada saat itu, yang telah mendapat masukan ya, suntikan dari orang-orang ahlul kalam agar menjadikan ilmu kalam sebagai mazhab pemerintahan. Di sanalah ada perdebatan tentang muncullah istilah-istilah teologi, kalimat fisika, kalimat makna zohiri, makna majazi, kemudian kalimat mujassimah, musyabihah. Itu muncul ketika pertama kali yaitu dibukanya lebar-lebar tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, bagaimana logika Yunani ini dibuka lebar-lebar oleh pemerintahan pada saat itu. Jadi para sahabat Nabi itu tidak mengenal ilmu kalam, tabi'ut tabi'in yang soleh-soleh, yang sudah dikenal-kenal keilmuannya, kesolehannya, dan kefakihannya, itu tidak mengenal istilah, tidak pernah mendengar. Jadi jika mereka itu berkeyakinan bahwa Allah punya tangan, Allah punya mata, kemudian Allah di atas arsy, dengan bahasa Arab, pada saat itu belum ada terjemah ya, pada saat itu mereka itu tidak akan dikelari mujassimah maupun musyabihah. Ketika mereka sudah wafat, fitnah itulah terjadi perkataan istilah-istilah seperti itu. Makanya orang-orang yang hidup, yang menolak Allah punya tangan, Allah di atas arsy, dengan istilah bahasa Arab di zaman sahabat Nabi, dengan istilah-istilah mereka, itu semua berawal dari perdebatan ahlul kalam di zaman dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah pada abad kedua Hijriyah. Tuh, jangan disangka pada saat itu tidak ada ulama-ulama yang seperti Wahabi ini. Banyak pada saat itu yang membantah mereka, seperti
ulama bernama Abul Qasim Habatullah bin Mansur Al-Lalikai. Itu salah satu ulama yang hidup, ya kemungkinan beliau ini merasakan ya kemajuan pesatnya akidah Asy'ariyah. Karena pada saat Abu Hasan Al-Asy'ari wafat, beliau ini ya berdekatan lah antara Al-Lalikai dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang jelas dalam hal lahir ya, dalam hal lahirnya lebih dahulu siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari, karena begitu dia wafat di zaman itu ya mungkin kalau kita lihat kemungkinan di usia tuanya Abu Hasan ini ada orang mudanya yang bernama Al-Lalikai yang menulis kitab syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman itu sudah ada yang menulis bagaimana Al-Lalikai ini menulis berdasarkan keterangan-keterangan ulama-ulama terdahulu ya, berkaitan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang tidak terpapar oleh ilmu kalam. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel tentang pertama kali ada sejarah berkaitan munculnya kalimat mujassimah dan musyabihah. Artikel ini saya yang menulis ya. Berjudul pertama kali muncul istilah mujassimah. Istilah mujassimah tidak secara eksplisit muncul di masa awal Islam, masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi konsep yang terkait dengannya mulai berkembang pada masa kemunculan berbagai aliran teologi Islam, abad kedua hingga ketiga Hijriah. Istilah ini kemudian digunakan oleh ulama untuk mengkritik kelompok atau individu yang dianggap memberikan sifat fisik kepada Allah. Perkembangan istilah dan konsep mujassimah. Awal perdebatan teologi abad kedua Hijriah. Perdebatan antara sifat-sifat Allah mulai muncul pada dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan mujassimah yang mengatributkan sifat fisik kepada Allah mulai mendapatkan perhatian para ulama teologi. Ulama teologi itu maksudnya ulama-ulama ahlul kalam tuh. Dalam istilah logika Yunani ya, teologi kan logika Yunani. Teologi itu istilah dalam hal filsafat Yunani ya. Kemudian istilah mujassimah secara spesifik. Istilah ini lebih banyak digunakan oleh para ulama teologi klasik untuk mengkritik kelompok yang memahami ayat-ayat sifat Allah secara literal. Misalnya ulama seperti Imam Asy'ari dan Al-Baqillani mengklasifikasikan pandangan literal ekstrim sebagai mujassimah. Buku-buku teologi pada masa ini mulai secara spesifik menyebut istilah mujassimah, termasuk dalam perdebatan dengan kelompok Hanabilah yang menafsirkan sifat-sifat Allah secara zahir. Pada saat itu kaum Hanabilah ini orang-orangnya Imam Hanaf, Imam Ahmad ya. Penggunaan istilah oleh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Imam Al-Ghazali dalam Falsafah At-Tafriqah mengkritik mujassimah sebagai pandangan yang menyimpang dari prinsip tauhid karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Ibnu Taimiyah menolak label mujassimah tetapi membela pendekatan literal terhadap ayat-ayat sifat Allah dengan catatan bila kaif, tanpa membayangkan bagaimana. Istilah mujassimah pertama kali muncul dalam konteks perdebatan teologi Islam pada abad kedua atau ketiga Hijriah. Istilah ini tidak ada di masa Rasulullah dan para sahabat, tetapi digunakan oleh ulama untuk mengkritik pandangan yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau memberikan sifat fisik kepadanya. Konsep ini terkait erat dengan perkembangan ilmu kalam, khususnya dalam perdebatan antara Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Hanabilah. Jika kita perhatikan, kita telusuri perdebatan-perdebatan seperti ini adalah perdebatan yang berkaitan tentang teologi, bagaimana logika Yunani ini ingin menguasai ya, ingin mencampurkan untuk menjadikan metode standarisasi memahami tentang Al-Quran, dan mereka semua terjebak ke dalam sifat-sifat Allah. Makanya jangan heran jika Ibnu Taimiyah itu tidak suka dilabelkan mujassimah ya, tapi terus mereka ahlul kalam itu menggaung-gaungkan ya hingga saat ini.
menggaung-gaungkan seperti istilahnya orang-orang ini menggelari orang-orang sekarang dengan Wahabi. Meskipun orang Wahabi itu sebenarnya menolak, tapi dengan mereka tuh terus dihantam-hantam dengan gelar-gelar yang buruk. Begitu juga Ibnu Taimiyah pada saat itu menolak istilah mujassimah. Label-label mujassimah itu ditolak oleh Ibnu Taimiyah, tidak mau Ibnu Taimiyah menerima. Tapi mereka terus mengompori umat, membuat gelar-gelar, istilah-istilah gelar-gelar yang buruk terhadap orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah seperti para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dari itu jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya akidah-akidah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu generasi terbaik ya, itu sama tuh dengan akidah-akidah Wahabi sekarang. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau kita terus membaca kita akan mengerti itu. Karena mereka memang sama-sama tidak terpengaruh oleh logika-logika Yunani ya. Mereka ini murni membangun logika-logika di atas sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka menetapkan sifat-sifat Allah itu dengan apa adanya, tanpa mentakwil, tanpa membagaimanakan. Itulah jika kita ingin, dan tanpa mentaktil. Itulah jika kita terus memahami tentang sejarah para sahabat dalam memahami sifat-sifat Allah. Mereka itu tidak mengenal, tidak digelari dengan gelar-gelar mujassimah atau musyabihah. Berkaitan hal ini, maka jelas sekali antara metode yang dilakukan oleh ahlul kalam dengan metode yang digunakan oleh orang yang memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah memiliki sandaran yang lebih kuat, karena mereka tidak terindikasi dengan ilmu-ilmu kalam atau logika Yunani. Maka dari itu kita harus terus bersabar jika digelari mujassimah dan mujassimah. Kita kembalikan saja seperti perkataan Abu Hatim Ar-Razi, yaitu beliau mengatakan seorang Jahmiyah itu akan menggelari ahlu sunnah sebagai mujassimah. Abu Hatim Ar-Razi ini salah satu ulama yang hidup di zamannya Abu Hasan Al-Asy'ari. Meskipun mereka tidak pernah bertemu, tetapi ya sungguh amat hebat ya kecerdasan Ibnu Taimiyah. Cobalah pada saat itu, di zaman itu ya, sampai mengatakan, coba perhatikan ya perkataan Ibnu Taimiyah, kecerdasannya ya, Masya Allah. Yang paling terkenal menurut saya ya, akidah itu tidak diambil dariku atau dari Syafi'i atau dari Malik, dari Ahmad ataupun dari lainnya. Al-Quran itu diambil, akidah itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dijemak para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Luar biasa ya. Itu karena itu kadang-kadang heran ya, siapa Ustadz Nuruddin tuh mengkanter perkataan Syekh Utsaimin bahwasannya mayoritas itu mayoritas yang mana. Di dalam parameter Ustadz Nuruddin tuh membantah dengan mayoritas, menurut Ustadz Nuruddin itu mayoritas Asy'ariyah. Padahal Syekh Utsaimin itu maksudnya mayoritas salaf, ulama-ulama salaf pada saat itu, sebelum ada Abu Hasan Al-Asy'ari. Tuh, itulah kadang-kadang cara berpikirnya aneh. Sebenarnya yang ditampakkan oleh Ustadz Nuruddin itu sebenarnya subjektif ya, cuman berdasarkan hujah-hujah ulamanya yang memang seorang Asy'ariyah. Ya, menurut saya ya itu terlalu lemah ya, terlalu lemah lah. Apalagi ulama-ulama yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah di zamannya itu tidak ada satupun yang mampu membantahnya ya. Coba di zaman Ibnu Taimiyah itu siapa yang membantah Ibnu Taimiyah tuh? Kitabnya di zaman Ibnu Taimiyah, ulama mana yang membantah Ibnu Taimiyah di zamannya pada saat itu sebelum dia meninggal? Nggak ada satupun. Itulah makanya Ibnu Taimiyah itu
luar biasa ya, digelari Mujadid pembaharu. Ya wajar-wajar Syekhul Islam. Ya itu sajalah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.